warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana semuanya pada sehat? Sehat. Insya Allah mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa menjaga kesehatan ya, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, silahkan berdoa dulu. Siapa? Iya, silakan ketuanya. Sebelum kita belajar terlebih dahulu berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Insyaallah kita akan mulai pembelajaran, namun sebelumnya saya akan mengetes atau mengecek kehadiran adik-adik semuanya. Gimana? Adik-adik semuanya pada hadir? Insya Allah semuanya hadir, berarti pada sehat insya Allah. Baik, kita akan memulai pembelajaran yaitu tentang fikih. Pelajaran fikih kelas 6 tentunya ya, semester 1 ya, pada tahun ajaran 2021-2022. Pelajaran 1 tentang makanan halal. Siapa yang tahu? Coba kira-kira siapa yang tahu makanan halal itu apa? Makanan halal itu menyehatkan. Wih, luar biasa. Ya, makanan halal itu adalah menyehatkan. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Cika. Ya. Lanjut, silakan. Apalagi tuh makanan halal itu apa? Makanan halal adalah makanan yang diizinkan Allah SWT untuk dimakan. Luar biasa. Makanan halal itu adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Betul sekali. Luar biasa. Semuanya betul. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Sebelum kita mulai, insya Allah kita akan disampaikan dulu oleh saya bahwa pada kesempatan ini kita akan belajar tentang makanan halal tadi, ya. Namun perlu diketahui tujuan pembelajaran pada saat ini adalah melalui kegiatan mengamati, bertanya, mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran grup investigation ini, peserta didik dapat menjelaskan arti dan macam-macam makanan halal. Yang selanjutnya, peserta didik dapat membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal. Yang ketiganya, peserta didik dapat menjelaskan hikmah mengkonsumsi makanan halal. Baik, insya Allah ya. Allah, kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, saya ingin kalian semangat dulu. Tepuk semangat. Luar biasa semangatnya. Saya angkat jempol semuanya, insya Allah. Dan akan kita bahas pada kesempatan ini adalah, nah silahkan nanti adik-adik semuanya melihat apa yang saya tayangkan ini, ya. Siap, lihat. Nah, apa ini? Ayo, apa itu? Gambar apa itu? Nasi goreng. Nasi goreng. Kira-kira apa dalam benak kalian kalau lihat nasi goreng? Apa ingin makan langsung? Nah, apa seperti apa? Kira-kira? Makanan ini makanan halal apa haram nih kira-kira? Halal. Kenapa halal? Karena menyehatkan ya. Insya Allah menyehatkan. Nah ini, siapa yang suka ini? Suka. Siapa angkat tangan yang suka? Semuanya berarti suka ya. Baik, gambar yang kedua ya, silakan nanti komentari oleh kalian. Nah, apa ini? Ayam panggang atau ayam bakar. Kira-kira halal apa haram ini? Halal. Iya, kenapa halal? Karena Karena menyehatkan. Dengan kita makan daging ayam panggang ataupun apanya yang sudah dimasak dengan syariat Islam, maka itu halal dimakan dan menyehatkan, insya Allah. Baik, untuk memperluas materi kali ini tentang makanan halal, silahkan saksikan video pembelajaran ini. Mohon dipahami ya. Assalamualaikum Mohon dipahami, awas, mohon dipahami. Anak-anak, perkenalkan nama Bapak Yezen Arjeni, guru mata pelajaran fikih kelas 6. Anak-anak yang Bapak cintai, kita sebagai makhluk Allah pasti memerlukan makanan.
Karena wasilah makanan kita bisa mengerjakan ibadah dan aktivitas sehari-hari. Namun, kita sebagai muslim memastikan makanan yang kita makan adalah makanan halal dan baik, sehingga bisa bermanfaat terhadap kesehatan tubuh kita. Alhasil, kita bisa beribadah dengan baik dan khusyuk. Materi kali ini, fikih kelas 6, pelajaran 1 tentang menyukai makanan halal dan menjauhi makanan haram, dengan subtema makanan halal. Simaklah dengan penuh kesungguhan. Makanan halal. 1. Pengertian makanan halal. Makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan. 2. Dalil tentang makanan halal. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. 3. Macam-macam makanan yang halal. Untuk mengetahui halalnya makanan yang dikonsumsi, maka dapat ditinjau dari 2 macam, yaitu bagian A, makanan halal menurut zatnya. 1. Dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. 2. Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. 3. Tidak merusak badan, akal maupun pikiran. 4. Tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikan. Bagian B, makanan halal menurut cara memperolehnya. 1. Diperoleh tidak dengan cara yang batil atau tidak sah. 2. Tidak diperoleh dengan cara riba. Bagian 4-nya, makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal, padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. 2. Semua makanan yang berasal dari laut atau air. 3. Semua binatang ternak, ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain, kecuali babi dan anjing. 4. Hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Bagian 5-nya, 5. Manfaat mengkonsumsi makanan yang halal. Antara lain, 1. Terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tubuh kita akan selalu sehat. 3. Akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih. 4. Akan diberi rezeki yang halal dan dipergandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan tentang makanan halal. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu makan makanan yang halal dan baik. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu penjelasan tentang makanan halal. Gimana? Ada gambaran? Ada gambaran makanan itu halal apa itu? Makanan halal itu apa? Makanan yang menyehatkan, yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Baik, insya Allah kita akan bagi kelompok ya, bagi kelompok 2 kelompok. Nah ini kelompok 1, ini kelompok 2, gitu ya. Kelompok 1 materinya tentang dibagi sama saya makanan halal, dalilnya macam-macam makanan halal dan apa saja yang digolongkan makanan yang halal, gitu ya. Ini materinya, silahkan nanti didiskusikan sebelum dipresentasikan ya. Itu nanti ini untuk kelompok 2 tentang membiasakan mengkonsumsi makanan halal dan hikmah mengkonsumsi makanan halal. Silahkan ditunjuk siapa ketuanya, siapa juru bicaranya, seperti itu ya. Silakan nanti satu kelompok nanti kalian akan
menyampaikan hasil diskusi kalian. Silakan dipelajari kelompok 1, silakan. Kelompok 2 dipelajari silakan. Ya, silakan ya, dipelajari. Insya Allah nanti akan didiskusikan satu kelompok. Nah, baik. Itu ya. Nah, silakan. Silakan ya, didiskusikan, dipahami dulu sebelum disampaikan ke depan rekan-rekan kalian, nanti satu persatu, satu kelompok untuk menyampaikannya, untuk menyampaikan diskusi ya, itu tentang makanan halal yang sudah dibagi materinya, itu ya, nah, itu. Gimana? Sudah diskusikan ya? Sudah? Nah, sudah siap untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya tadi? Nah, kita coba ya. Kita akan memanggil kelompok 1 ya. Kita panggil kelompok 1, beri A+ dulu. Silakan. Kelompok 1 untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi tadi. Silakan. Silakan ya, berhadapan dengan kelompok 2. Silakan. Agak berhadapan. Nah, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jejen Arjeni SPDI selaku guru kita yang amat kita hormati dan rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati. Izinkan kami kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi tentang makanan halal. Makanan halal itu adalah makanan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Macam-macam makanan halal. Makanan halal menurut zatnya yaitu 1. Dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. 2. Tubuh kita akan bermanfaat bagi kesehatan manusia. 3. Tidak merusak badan, akal dan pikiran. 4. Tidak kotor, tidak najis dan tidak menjijikan. Makanan halal menurut cara memperolehnya yaitu 1. Diperoleh tidak dengan cara yang batil atau tidak sah. 2. Tidak diperoleh dengan cara riba. Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal, padi, jagung, dan lain-lain. 2. Semua makanan yang berasal dari laut, air. 3. Semua binatang ternak, ayam, itik, dan lain-lain, kecuali babi dan anjing. 4. Hasil buruan. Itu penjelasan dari kami. Dipersilahkan kepada rekan-rekan jika ingin menanggapi atau mengajukan pertanyaan. Saya tadi sempat disebutkan bahwa makanan yang dihalalkan salah satunya adalah hasil buruan. Pertanyaannya, bisakah disebutkan apa saja hasil buruan itu? Sangat bisa, diantaranya kijang, ayam hutan, dan lain-lain. Silahkan, masih ada lagi yang mau menanggapi? Saya mau bertanyakan, tadi sudah dijelaskan apa itu makanan halal.
kita akan selalu sehat. 3. Hati dan pikiran akan menjadi bersih. 4. Akan diberi rezeki yang halal. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menanggapi. Insya Allah kami simpulkan bahwa makanan halal itu adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Dan kita harus bisa memilah dalam memakan sesuatu agar bisa bermanfaat untuk hidup kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri A+++ untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Luar biasa, Masya Allah, pintar-pintar ya, Masya Allah, pintar-pintar dan cerdas-cerdas, Insya Allah yang menyampaikan, yang menanggapi, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, selalu menjaga dan menjaga makanan yang kira-kira tidak layak untuk kita konsumsi. Baik ya, luar biasa tadi penjelasannya, presentasinya. Kita akan lebih dalam lagi mengenai makanan halal itu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa makanan halal itu adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan. Seperti yang sudah ditampilkan tadi, ada ayam panggang, ada nasi goreng, ada apa lagi? Panggang bebek dan sebagainya. Masih banyak lagi untuk makanan-makanan halal. Silahkan disimak tuh, ada di buku juga ada tuh ya, ada macam-macam makanan yang halal seperti itu ya. Kecuali tadi ada babi, anjing, itu nggak boleh walaupun dipanggang, walaupun dimasak seperti apapun juga ya. Baik, itu untuk makanan, pengertian makanan halal. Tadi sudah disebutkan juga untuk yang dalilnya Al-Qur'annya adalah ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Gitu ya. Hai manusia, makanlah makanan yang ada di bumi, ya, yang halal dan baik. Seperti apa yang halal dan baik? Yang halal menurut pandangan agama, yang baik juga menurut medis juga, ya. Jangan dipaksakan. Kalau kita alergi, tahu alergi? Tahu? Ya, kalau kita makan daging tongkol, ya, tenggiri dan sebagainya, bisa kita contohnya gatal-gatal, ya, atau bau, ataupun wah, luar biasa ya efek-efeknya ya seperti itu. Itu jangan dipaksain untuk apa namanya? Untuk dimakan. Ada lagi, kalau kita darah tinggi, jangan dipaksakan daging bebek. Awas, kalau daging bebek itu dimakan, kalau oleh orang yang darah tinggi, itu bisa muncrat darahnya juga, tensinya bisa naik juga, bahaya. Itu jangan dipaksain. Jadi kalau makan itu makanan yang halal juga baik kesehatannya. Ada yang halal tapi tidak baik kesehatannya tadi, seperti tongkol, tenggiri ya, situ. Ada lagi ikan asin juga bisa jadi ya, seperti itu, bagi yang punya penyakit. Ada juga tadi apa tadi? Bebek ya. Daging bebek itu halal, cuma belum tentu baik bagi tubuh kita. Nah, itu harus dipilah ya, apalagi yang haram, yang makruh, yang haram, tinggalkan oleh kita jauh-jauh, insya Allah. Nah, gitu ya untuk yang makanan halal itu ya. Yang selanjutnya apa saja macam-macam makanan halal. Nah, macam-macam makanan halal. Macam-macam makanan halal. Nah, apa saja? Ayo. Yang pertama adalah menurut zatnya. Ada yang menurut zatnya ya, menurut zatnya, bentuknya seperti itu ya. Apa saja harus mengandungnya apa? Yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadis ya. Al-Qur'an dan hadis itu yang dijelaskan seperti itu ya, yang langsung disebutkan. Yang keduanya adalah bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, sehat ya, kepada untuk manusia gitu. Itu yang harus kita makan menurut zatnya. Yang ketiga adalah ya, tidak merusak badan. Tadi tidak merusak badan ya, begitu. Nah, tidak merusak badan, akal pikiran seperti itu ya. Nah, ini yang keempat adalah tidak kotor ya, tidak najis. Nah, awas ya, dan tidak menjijikan. Nah, awas, ini perlu diperhatikan oleh kita ya. Kalau kita mau makan, lihat dulu apakah ini merusak badan kita, seperti tadi alergi dan sebagainya ya, gatal-gatal. Apakah ini kotor? Contohnya kalau daging ayam, panggang ayam, kalau dilumuri oleh tai ayam, kira-kira apa? Najis nggak kira-kira?
Najis, harus dibersihkan dulu kalau mau dimakan. Ada panggang kambing, halal itu halal. Tapi kalau di atasnya ditaburi oleh apa coba kira-kira? Tai kucing contohnya. Kotoran kucing kira-kira apa? Najis nggak? Najis. Perlu harus kita pahami zatnya, ya seperti itu. Yang keduanya, ya itu makanan halal menurut cara memperolehnya, ya. Seperti apa memperolehnya? Apakah dapat mencuri? Apakah dapat nipu? Apakah dapat riba? Itu nggak boleh dimakan walaupun itu daging ayam, gitu ya. Walaupun itu daging kerbau, seperti itu. Satu, memperolehnya tidak dengan cara dengan cara batil atau tidak sah, gitu ya. Awas, jangan batil, jangan kotor ya, dan tidak sah, harus sah, gitu ya. Gitu seperti itu. Kalau kita mencari nafkah atau mencari makanan tersebut, ya awas, jangan hasil nipu dan sebagainya. Dan tidak diperoleh dengan cara riba, awas, jangan cara riba, ya. Pastinya nanti kita akan menemukan kalau sudah dewasa nanti ya, riba hal yang mendekati riba ataupun yang apalagi ribanya itu harus kita jauhi, ya itu. Baik itu dalam berdagang dan sebagainya, gitu ya. Dan selanjutnya ya perlu kita jelaskan juga apa saja sih yang yang menurut agama Islam digolongkan sebagai makanan yang halal. Ya, yang poin pertama, semua rizki yang berupa makanan baik dan halal. Seperti apa? Tumbuh-tumbuhan, jagung, apalagi? Kacang, apalagi? Sagu, apalagi? Terong, pisang, apalagi? Banyak ya, banyak sekali. Padi itu beras ya. Yang itu yang suka dikonsumsi oleh kita, itu sehat sekali, apalagi sumbernya dari tanah, insya Allah ya seperti itu. Yang selanjutnya, yang keduanya, semua makanan yang berasal dari laut. Nah, ikan banyak sekali, ribuan macam ikan ya, itu itu halal semuanya, halal ya seperti itu. Itu boleh gitu ya. Dan selanjutnya, semua binatang ternak yang diternak aja ya, kecuali apa? Yang diternak babi, anjing juga diternak ya. Awas, itu jangan dimakan. Walaupun itu binatang ternak, tapi jangan dimakan. Awas, menjijikan. Dan bahkan itu dari Al-Qur'annya juga dilarang. Bahwa anjing dan babi itu adalah haram. Apapun itu, mau kulitnya, mau bulunya, mau kotorannya, mau dagingnya, mau minyaknya, mau apapun kencingnya sekalipun itu adalah haram. Ya, kalau najisnya termasuk najis apa coba? Najis mugoladoh, najis yang berat. Dicucinya juga, dibersihkannya juga harus apa? Harus pakai tanah, salah satunya. Diguyur dengan air 7 kali, salah satunya pakai tanah situ ya. Nah, baik, selanjutnya membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Harus dibiasakan mengkonsumsi makanan itu dari kecil. Dipilah mana yang baik, mana yang halal bagi tubuh kita. Jangan dipaksain gitu ya. Nah, dan jangan sampai mengejek atau menghina makanan. Awas, hati-hati ya. Jangan sampai, kalaupun kita jijik, kalaupun kita tidak itu halal, tapi kita caci maki makanan itu. Buat apa makan itu? Jangan, nggak boleh itu ya, nggak boleh, itu adab. Nah, ini usul adab ya. Baik, lanjutan, bahwa yang selanjutnya adalah membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, kenapa kita harus membiasakan? Ada manfaatnya, terhindar dari murka Allah. Allah akan sayang sama kita kalau kita makan yang halal. Sebaliknya kalau kita makanan yang haram, Allah akan murka kepada kita, marah. Ya, siapa yang ingin dimarahi oleh Allah? Ya, kita diciptakan oleh Allah, kita dikasih mata oleh Allah, kita dikasih telinga oleh Allah. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, bagian selanjutnya akan menghasilkan hati pikirannya bersih. Kalau kita makan yang halal terus, maka pikiran hati kita akan bersih. Kalau sudah bersih, insya Allah semuanya juga akan mulus ya. Aktivitas kita juga. Selanjutnya adalah akan diberi rezeki yang halal juga. Kalau kita makan yang halal, makanannya selalu halal, insya Allah rezekinya akan halal. Baik dari orang tua sumbernya, atau dari teman, dari guru, dari sesama, dari kaum-kaum yang lain seperti itu ya. Nah itu, kalau kita selalu makan yang halal. Selanjutnya, menunjukkan kepada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik, hanya mengajarkan kebaikan. Termasuk makanan diatur oleh Islam. Begitu indahnya Islam. Indahnya Islam. Selanjutnya, apa hikmah mengkonsumsi makanan halal? Yang pertama, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Jelas itu ya. Yang kedua, supaya doa dikabulkan Allah. Kalau kita sering makan makanan yang halal, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah, ya.
Sebaliknya kalau kita sering makan yang makanan yang haram, yang dilarang oleh Allah, Allah murka kepada kita dan Allah akan tidak akan mengabulkan doa kita. Sedangkan doa setiap pagi, setiap sore, setiap siang, malam, bahkan kita selalu berdoa kepada Allah, tidak bosan-bosan. Insya Allah. Baik, selanjutnya dijauhkan dari siksa api neraka. Insya Allah kalau kita selalu makan makanan yang halal, karena makanan yang kita makan itu akan menjadi daging dalam tubuh kita. Kalau dagingnya itu haram nanti masuk ke neraka nanti. Ya, dibersihkan dulu, dicuci dulu nanti di neraka. Mau seperti itu? Tidak mau. Harusnya berarti selalu makan yang halal. Seperti itu ya. Selanjutnya makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Insya Allah kalau kita sering makanan yang halal, maka perbuatan kita akan selalu baik gitu. Sopan sama teman, sopan sama guru, baik sama orang tua, disuruh oleh orang tua akan nurut. Itu kalau kita disuruh oleh orang tua nggak nurut-nurut, berarti perlu dipikirkan oleh kita. Barangkali kita itu selalu makan yang haram, dapat nipu, dapat nyolong, itu nggak boleh. Walaupun kita jajan nih, dapat 1.000 nih, dapat nyolong dari tas orang lain, naudzubillah ya, dapat nyolong dari orang lain, dijajanin sama kita, dijajanin nih, kan itu haram. Cara memperolehnya itu tidak baik ya. Ini cara memperolehnya tidak baik ya. Dapat mencuri kan, kita makan. Contohnya kita belikan ke Sukro, dimakan oleh kita, jadi daging kita di sini, dagingnya jadi daging kan, begitu yang kita makan itu, walaupun dikeluarin lagi kan ada sisanya bekasnya ke daging. Nah itu dagingnya itu wah berbahaya ya, otak kita akan tidak jernih ya, itu nggak boleh. Makanya mau 500 mau 1.000 nggak boleh, apalagi besar mah jangan sampai mencuri karena hasil curian itu adalah haram makanannya gitu ya. Nah baik, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk makanan halal. Kira-kira mengerti? Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ayo, silakan. Saya ingin sekali rindu terhadap pertanyaan. Ayo, silakan. Nah, atau Nia, atau Cika, Cinta, Reska, Siti Rafia, atau Nadia, silakan. Ada pertanyaan? Ya, itu. Silakan. Ada pertanyaan? Ayo, harus. Ya, ketika belajar itu, ketika tidak bisa bertanya, nah, ketika bisa menjawab, itu orang pintar. Insya Allah. Hai, silakan. Jika barangkali ada yang kurang paham, tanyakan Pak Jejen atau ini gitu. Silakan. Hai, silakan. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum ditutup? Hai, silakan. Naik, ada pertanyaan? Silakan. Nah, nggak ada ya? Cukup. Nah, silakan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Ya. Yang saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai makanan halal ya. Makanan halal itu kita simpulkan bahwa makanan halal itu adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Nah, baik, makanya mari kita bersama-sama memilih dan memilah makanan apa saja yang harus kita makan, yang boleh kita makan, yang halal kita makan, dan yang baik bagi bagi kesehatan tubuh kita. Siap memilih dan memilah? Siap, insya Allah. Sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, masih ada pertanyaan? Silakan. Ayo. Silakan. Saya ingin bertanya. Ya. Kalau kita dikasih makanan sama orang lain dan orang lain itu memberikan makanan dapat hasil mencuri, apakah saya boleh memakannya? Boleh Pak Jejen, kan kita nggak tahu. Oh gitu ya, berarti boleh ya. Oh betul juga apa yang dijawab oleh Siti Robiah, bahwa boleh kalau memang tidak tahu. Tapi kalau tahu jangan dimakan ya. Lebih baik kita sampaikan bahwa ini nggak baik gitu ya. Nah bagus. Beri tepuk tangan untuk yang bertanya dan yang menjawab. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita selesai. Dan untuk penilaian itu saya akan kasih tugas ya. Tugas nanti di rumah masing-masing dan dikerjakan di rumah masing-masing juga. Minggu depan ini diserahkan lagi ke saya. Diisi ya, di rumah ada pilihan ganda, ada juga esai. Nah, banyak sekali nih, pilihan gandanya 10 dan esainya ada beberapa, banyak sekali, alhamdulillah ya. Nah, silakan ini satu orang ya. Nanti ini diisi dan dikembalikan lagi minggu depan pada pertemuan kedua ya. Jaga kesehatan kita, jaga imun tubuh kita ya, harus itu.
Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap mengisi? Siap. Siap. Nanti di rumah saja. Cukup sekian dari saya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.